Halo Sobat Unila, kembali lagi dengan saya Muhammad Yoga Saputra di acara podcast penerimaan dan sosialisasi mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Di sini saya bersama Bapak Insinyur Setio Widakdo MSI dan Ibu Fitrieli SP MSI PSI dari jurusan Agroteknologi. Eh, di sini podcast ini bertujuan untuk mensosialisasi jurusan-jurusan yang ada di Universitas Lampung untuk mahasiswa baru yang ingin masuk ke Universitas Lampung. Baik, Ibu Bapak, selamat pagi. Selamat Sebelum pagi. sebelumnya boleh memperkenalkan diri, Bu, Pak. Baik. Mungkin dari Bapak dulu. Baik, saya Insinyur Setio Widakdo MSI sebagai Sekretaris Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya Fitri Yeli, saya merupakan Ketua Program Studi Jurusan Agroteknologi. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ngobrol-ngobrol aja kali, Bu ya. Silakan. Oke. Awal mula terbentuknya program studi S1 Agroteknologi ini bagaimana, Bu? Mungkin boleh dijelaskan oleh Bapak? Baik, jadi program studi agroteknologi ini agak unik. Berbeda dengan program studi lainnya yang biasanya terbentuk lalu berlangsung begitu ya. Jadi secara formal program studi agroteknologi ini tahun 2007. 2007 ya, Pak. Betul. Nah, ini adalah penggabungan dari 4 program studi yang sudah existing sebelumnya. Kita tahu di pertanian itu ada program studi agronomi itu sejak tahun 70-an. Kemudian program studi ilmu tanah itu sejak tahun 94-an. Program studi hama penyakit juga sama dan program studi hortikultura sejak 1999. Nah, tahun 2007 ini semua digabung dengan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu ada kebijakan kodifikasi program studi. Jadi, program studi agroteknologi itu adalah gabungan dari program studi agronomi, program studi ilmu tanah, program studi hama penyakit tumbuhan, dan program studi hortikultura. Menjadi satu program studi agroteknologi namanya. Kemudian tahun 2016, program studi agronomi, program studi ilmu tanah, program studi HPT boleh dibuka kembali. Akhirnya kami berempat. Jadi program studi agroteknologi itu salah satu dari beberapa program studi, sementara ilmu tanah, hama penyakit tumbuhan, dan hama penyakit tumbuhan ini berdiri lagi. Jadi akhirnya agroteknologi tetap dipertahankan di antara yang dulu membentuknya. Begitu ceritanya gitu ya prosesnya. Oh, berarti pas tahun sebelumnya dari satu dulu 4 itu, Pak. Iya, 4 prodi betul. itu ya? Lalu kemudian yang semula membentuk diizinkan buka kembali, tapi yang terbentuk ini tetap dipertahankan. Oke, jadi 2016 mungkin jadi pecah lagi berarti ya, Pak? Di Iya, tahun 2016. betul. Tapi pecah lagi, tapi yang bentukan itu tetap Tetap eksis ada, sampai tetap sekarang. sama berarti ya, Pak. Betul. Oke. Terus rata-rata jumlah penerimaan mahasiswa setiap tahun itu berapa mahasiswa yang terima, Pak, setiap tahunnya? Nah, mungkin untuk rata-rata jumlah mahasiswa seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Setio ya, bahwa tadinya kan kami itu terdiri atas 4 jurusan yang digabung jadi satu ya. Nah, pada saat itu kita penerimaan mahasiswanya banyak karena memang kan tadinya dari banyak jurusan ya. Kita sekitar 200-an atau 4 kelas. Jadi ada kelas A, B, C, D gitu waktu itu ya karena masih banyak. Nah, setelah tahun 2016 itu setelah terpecah-pecah lagi menjadi jurusan agronomi, kemudian hama penyakit tumbuhan, kemudian jurusan tanah, nah dan agroteknologi sendiri, akhirnya penerimaan mahasiswa di agroteknologi itu sendiri diturunkan jadi sekitar 70 sampai 80 mahasiswa atau sekitar 2 kelas saja. Nah, apa pertimbangan kami menurunkan itu agar proses belajar mahasiswa ini lebih terjamin secara fasilitas ya, gitu. Iya, karena kan kita juga mempunyai lab yang mungkin kapasitasnya memang nggak bisa kita paksakan kalau kita menerimanya terlalu banyak mahasiswa gitu. Jadi kita udah ada slotnya untuk masing-masing jurusan yang tadi sudah terpisah-pisah kembali itu gitu. Jadi rata-rata per tahun itu menerima 80 mahasiswa? Saat ini saat ini sekitar 80 mahasiswa atau 2 kelas saja. Untuk akreditasi kalau boleh tahu, Bu, untuk agroteknologi ini? Agroteknologi akreditasinya A. Oh, udah A ya, Bu? Iya, sudah A.
Dan saat ini kami juga sedang mengusulkan untuk akreditasi internasional. Oh, Mohon lagi- doanya nanti ya, Mas. Iya. Lagi diusulkan untuk apa internasional berarti? Iya, Pak? international accreditation pada tahun ini lagi dipersiapkan skala dokumen-dokumennya. Kalau untuk lab itu berarti ada lab apa aja Bu yang ada di agroteknologi berarti Bu? Kita ada lab ilmu tanaman, kita ada lab ilmu tanaman tuh macam-macam, di dalamnya ada lab gulma, ada lab kultur jaringan, ada lab tanah kita juga punya, kemudian lab komputer ya Pak. Apalagi Pak Setio? Ada lab sistem informasi geografis untuk pemetaan tanah dan Pemetaan sebagainya. tanah. Oh, pemetaan juga ada. Kemudian Lab lapang terpadu. lab lapang Ya, terpadu Pak, ya. yang integrasi. Kemudian juga ada lab hama tanaman, lab penyakit tanaman, juga ada lab bioteknologi. Bioteknologi. Selain tentu didukung dengan lab-lab yang tingkat universitas, kan ada lab inovasi di LSIT itu. Lab inovasi itu berarti isinya kayak sama kayak lab-lab lainnya berarti Pak? Iya, tentu lebih detail. Lebih detail. Kalau yang lab terpadu dan inovasi itu kan lebih detail sampai ke molekuler, Bu Fitri Iya, ya. molekuler. Jadi di situ Molekuler ada yang HPLC-nya. canggih gitu. Ada HPLC-nya, kemudian ada scanning electron microscope, ada FTIR untuk melihat gugus-gugus molekul begitulah Mas. Pokoknya lebih lengkap lah kalau di Lebih lengkap ya. LTC Canggih itu. lah. Lebih Lebih canggih. canggih. Jadi kita yang mahasiswa yang belajar di agroteknologi itu bisa mengakses lab LTC, bahkan beberapa mahasiswa kita juga penelitian di sana saat ini. Oh, penelitian juga bisa di situ berarti Bu? Iya, jadi udah ke molekuler penelitiannya. Selain itu, selain tes akademik, apa yang harus disiapkan untuk masuk ke program studi agroteknologi berarti Bu? Sejauh ini kalau untuk mahasiswa agroteknologi cukup mempersiapkan tes akademik saja dengan baik. Jadi yang berminat untuk masuk ke agroteknologi gitu, Anda silahkan mempersiapkan diri, siapkan belajarlah secara akademiknya. Yang persyaratan khusus lainnya tidak ada, Tidak Mas. ada. Cukup belajar secara akademik, Secara akademik aja berarti. Sudah lulus akademiknya, nanti silahkan diurus segala registrasi, masuk Anda bisa diterima jadi mahasiswa di jurusan agroteknologi. Jadi cuma akademik aja berarti Bu? Akademik Seperti saja, iya. belajar segala macam berarti Bu ya? Iya. Yang harus ditekunin berarti Bu? Itu harus dipersiapkan. Ya, ya. berbeda tentu dengan yang misalnya pendidikan jasmani, Iya, kan ada tes fisik tes segala. fisik segala. Kita tidak ada tes yang lain kecuali memang melalui forum jalur mahasiswa baru yang formal melalui Unila itu. Oh, jadi cuma tes akademik aja berarti ya Pak? Iya, betul. Terus yang dipelajari di program studi agroteknologi berarti ini apa saja Pak? Jadi agroteknologi itu kan sebenarnya adalah teknologi inovatif untuk produksi tanaman, supaya prosesnya itu efisien dan menguntungkan. Kuncinya adalah teknologi inovatif untuk produksi tanaman. Artinya yang kita pelajari bagaimana memproduksi tanaman itu secara efisien. Yang dipelajari apa? Tentu ilmu tanamannya. Ilmu tanaman itu termasuk fisiologinya bagaimana di dalam, bagaimana pergerakan hara dari tanah ke dalam tanaman, dan seterusnya. Itu di ilmu tanaman. Oke. Lalu tanaman itu kan tumbuh dan berkembang di lingkungan. Berarti ada mata kuliah yang mempelajari lingkungan. Iya benar. Kita belajar juga tentang iklim, tentang cuaca. Kita belajar juga tentang tanahnya, media tanamnya. Bagaimana supaya tanahnya subur dan sebagainya. Kita juga belajar mata kuliah tentang bagaimana faktor biotik sekitar tanaman. Ada hama di situ, ada penyakit di situ, dan sebagainya. Artinya ada ilmu tanaman, ada ilmu lingkungan sekitar tanaman. Secara garis besar seperti itu. Lalu karena kita kan pendidikannya bukan hanya soal kompetensi, Iya. maka kemudian ada mata kuliah umum seperti yang lain. Pancasila, kewarganegaraan, etika. Karena kan yang kita bentuk adalah karakter kan. Nah, jadi artinya karakter dibentuk oleh mata kuliah umum. Kemudian bagian kompetensi dibentuk dengan mata kuliah keahlian. Nah, untuk bisa menguasai mata kuliah keahlian ini, tentu ada mata kuliah dasar. Sehingga ya betul. Jadi semester 1, 2 itu ada fisika, kimia, biologi supaya matang dulu. Nanti semester 3 dan seterusnya baru keahlian tadi, mata kuliah ilmu tanaman tadi. Dan ingat bahwa produksi tanaman itu satu rangkaian. Satu rangkaian mulai pratanam hingga pasca panen. Artinya kita juga belajar tentang bagaimana menyiapkan lahannya supaya subur. Bagaimana benihnya,
bagaimana perbanyakannya, bagaimana memeliharanya, bagaimana memupuknya, bagaimana sistem irigasinya sampai ke pasca panen. Di pasca panen tentu bukan hanya soal kualitas yang kita ingin hasilnya, bukan soal produksinya yang banyak, tapi gimana kualitas hasil ini terpenuhi. Artinya yang dipelajari adalah ilmu tanaman dan ilmu lingkungan sekitar tanaman supaya proses produksi tanaman ini berlangsung efisien dan menguntungkan. Konsepnya seperti itu kira-kira. Jadi supaya tanaman itu lebih subur berarti lebih. Iya, artinya tanaman bisa berproduksi maksimal gitu ya, tentu dengan kualitas yang bagus. Terus ada tidak Bu di agroteknologi ini penjurusan yang lebih mendalam lagi selain yang kita tadi udah omongin? Oke. Nah, jurusan agroteknologi itu punya program studi agroteknologi ya. Jadi jurusan sekaligus itu adalah PS kita, program studi. Nah, kita tidak punya penjurusan khusus lagi. Namun agroteknologi itu punya yang namanya minat. Jadi kita akan menggali minatnya mahasiswa atau mahasiswa ini sesuai dengan minatnya nanti dia maunya apa gitu. Jadi kita punya 4 minat di program studi agroteknologi. Yang pertama teknologi budidaya dan agrowisata, kemudian teknologi produksi perkebunan, kemudian teknologi pertanian organik dan pertanian perkotaan. Jadi 4 minat itu bisa dipilih oleh mahasiswa mulai dari semester 5. Jadi semenjak kurikulum Merdeka Belajar ini, mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4 itu sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajibnya. Nah, nanti di semester 5 sudah mulai masuk ke minatnya masing-masing. Nanti mau lulusnya minatnya mungkin ke pertanian organik gitu. Jadi mahasiswa akan menentukan pilihannya ya sesuai dengan minat yang sudah kita sediakan tersebut. Oh, jadi di semester 5 baru ada peminatan lagi. Sudah ada peminatan. Jadi istilahnya di kami adalah minat, bukan penjurusan lebih khusus atau gimana, tapi adalah minat dari mahasiswa itu sendiri. Tapi setelah mahasiswa mengambil salah satu minatnya itu, yang berarti yang lain tidak dipelajari lagi, Bu? Apa tetap dipelajari juga sama mahasiswa yang tidak Setidaknya gini, tadi kan dia di semester 1 sampai 4 kan sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu artinya ya mata kuliah yang kita harapkan semua sudah mendukung kompetensi dia gitu. Nah, dia sekarang mau lulus nih, dia lebih minatnya misalnya ke pertanian organik. Ya di situ dia akan mengambil mata kuliah pilihan yang akan mendukung pertanian organik itu sendiri. Nah, jika dia mengambil mata kuliah pertanian organik, ada kita sediakan pilihan. Jadi mata kuliah itu adalah pilihan tapi wajib diambil oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah minat pertanian organik misalnya. Jadi 4 minat yang kita sediakan itu ada mata kuliah pilihan namun wajib diambil oleh mahasiswa yang mengambil minat tersebut. Ada 9 SKS kalau nggak salah ya Pak ya, ada 9 SKS. Di samping itu tapi kan lulusnya harus 144 SKS. Ya, 144 SKS. Nah, jadi kalau belum tercukupi, ya silahkanlah Anda mengambil lagi mata kuliah pilihan lain yang sesuai dengan minat dan akan mendukung ke penelitian itu sendiri gitu. Kalau sekarang kan memang disediakan juga Merdeka Belajar. Jadi di semester 5 kita memang harus mau nggak mau kan memang harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa itu untuk belajar kemana saja kan. Anda mau kuliah di mana gitu, mengambil apa ini. Tapi ya tetap saja mata kuliah yang Anda ambil itu harus mendukung kepada penelitian. Karena itu nanti kan finalnya kan adalah skripsi kan, skripsi mahasiswa lulusan agroteknologi. Bolehlah Anda ikut di program studi yang lain belajar. Itu adalah tambahan dari pengalaman Anda setelah lulus dari AGT nanti punya punya pengalaman yang lain gitu. Begitu ya gitu. Di agroteknologi apakah ada himpunan mahasiswa atau himpunan jurusan, Pak? Ada namanya Perhimpunan Mahasiswa Agroteknologi. Disingkatnya PERMA AGT. PERMA AGT. Ya, jadi itu Perhimpunan Mahasiswa Agroteknologi yang mewadai melatih di antara mereka soft skill gitu ya. Mereka berorganisasi bagaimana, menyelenggarakan kegiatan bagaimana, sehingga itu mendukung kegiatan ekstrakurikuler tapi kemudian tetap fokus kepada kompetensi agroteknologi gitu.
prestasi dalam 5 tahun terakhir ini untuk agroteknologi apa saja, Bu? Mahasiswa agroteknologi itu kalau kami katakan itu mereka cukup aktif ya. Mereka banyak sekali terlibat. Pokoknya kalau ada perlombaan ikut gitu. Nanti kan istilah menang atau nggak menang itu kan itu perihal lain lagi ya Mas ya. Jadi dia bisa berani maju saja itu sudah sesuatu hal yang luar biasa buat kami, dan itu juga merupakan prestasi ya, di luar dia dapat juara apa gitu. Tapi sejauh ini mahasiswa kita itu punya prestasi-prestasi di dalam ikut lomba-lomba tersebut. Nah, kalau untuk lebih detailnya boleh saya lihat dulu ya Mas. Boleh, nggak apa-apa, boleh silakan. ya, saya lihat dulu. Soalnya saya nggak hafal kalau misalnya untuk prestasi berarti banyak ini. sekali berarti prestasinya, Bu ya. Ya, ada di level nasional dan di lokal juga mereka ikut ya. Jadi ada kompetisi mahasiswa nasional inovasi kampus berkelanjutan Indonesia tahun 2021, ini juara 3 Mas di lomba videografi. Kemudian ada lomba karya tulis ilmiah, ini juara harapan 3. Kemudian ada juga lomba esai ya, juara 2 di sini, lomba esai nasional ekspedisi nasional bumi Rafflesia. Itu tahun 2020. Nah, ada lagi lomba video HUT 1 dekade Formatani. Formatani ini adalah perhimpunan agroteknologi tapi levelnya nasional. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi seluruh agroteknologi di Indonesia dia juga punya perkumpulan lagi, namanya itu Formatani. Nah, Formatani ini sendiri juga sering mengadakan lomba-lomba. Jadi mahasiswa kita ikut terlibat di situ. Di sini dia berhasil mendapatkan juara 2. Kemudian ada lagi sering juga mereka ikut karya tulis ilmiah, jadi LKTI itu. Kemudian ya, jadi ada lomba LKTI sampai beberapa kali ini juara 2 dalam cerdas cermat ceria pada pekan acara agroteknologi 2021. Ada juga yang Olimpiade Sains Mahasiswa, tingkat mahasiswa dan guru se-Indonesia tahun 2020, ini mendapatkan perunggu. Jadi 2 kali mendapatkan perunggu di situ. Nah, di lokal ada lomba libur produktif FOSI, Fakultas Pertanian ini ya, juara 2 cipta puisi. Kemudian lomba Unila Netizen ya, ini chapter 3 BMU KBM, juara 3 poster dan opini. Jadi ada beberapa lomba prestasi-prestasi dari mahasiswa kita. Jadi banyak sekali berarti prestasinya. Ya, alhamdulillah ya, banyak juara-juaranya. Ini sekarang mereka juga sedang mengikuti lagi, tapi kan belum keluar hasilnya, sedang proses. Jadi masih proses mengikuti. Ini lomba nasional juga, Mas. Berarti sampai tingkat nasional pun masih mendapatkan juara berarti, Bu? Iya, banyak juara, banyak juaranya. Iya. Hebat sekali berarti, Bu. Alhamdulillah. Terus apa Pak yang menjadi unggulan dari program studi agroteknologi ini, baik akademik maupun non akademiknya? Baik, jadi salah satu ukuran kualitas itu kan akreditasi, dan agroteknologi itu akreditasinya A. Artinya itu kalau akreditasi itu kan berarti evaluasi eksternal tentang proses, dan kita akreditasinya A di BAN PT. Artinya itu adalah jaminan mutu sebenarnya kan, bahwa proses pembelajaran di agroteknologi berlangsung dengan memenuhi standar minimal. Lalu yang kedua, kita kan sedang proses untuk akreditasi internasional seperti dijelaskan Bu Fitri tadi. Jadi kita mengikut dalam programnya itu nanti targetnya akhir tahun ini kita terakreditasi internasional ASIIN. ASIIN itu lembaga akreditasi internasional yang berbasis di Jerman. Jadi insya Allah mohon doanya semua kita terakreditasi internasional di akhir tahun ini. Itu yang pertama. Jadi jaminan mutunya sudah ada. Sudah gitu pasti ya. Sudah pasti gitu ya. Ada standar yang kita penuhi. Yang kedua, dalam proses pendidikan itu kan perlu sumber daya. Nah, kami di agroteknologi itu dari 24 dosen kira-kira yang home business itu 4 profesor, yang lain doktor dan magister. Artinya yang akan membekali keilmuan ke dalam proses itu kan berkualitas. Artinya dari pendidiknya sudah ada jaminan di situ. Yang ketiga, fasilitas tadi. Kita punya fasilitas lab pendukung untuk membekali pembelajaran di situ. Tadi ada lab ilmu tanah dan sistem informasi geografis, ada lab hamanya, ada lab bioteknologinya, bahkan lab terpadu inovasi tadi. Artinya dari segi pendukung penyelenggaraan itu sudah tidak masalah.
Termasuk yang penting dalam pendidikan akademik dan kompetensi adalah kurikulumnya. Iya. Kami menyiapkan kurikulum yang diupdate, bahkan dengan MBKM pun kita sudah siap. Jadi MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Iya. yang memungkinkan mahasiswa tetap 8 semester dalam kampus atau 7 semester dalam kampus, 1 semester di luar. Bahkan kita menyiapkan slot 5-3, 5 dalam kampus, 3 di luar, supaya wawasannya luas tentang agroteknologi. Kurikulum kita mengakomodasi itu. Yang lain bahwa tadi dijelaskan Bu Fitri, kita punya bidang minat. Itu juga respon kurikulum untuk menyediakan sumber daya yang tangguh sesuai kebutuhan zaman. Sekarang trennya pertanian perkotaan. Ada minat urban farming. Sekarang trennya pertanian organik. Ada minat pertanian organik. Sekarang trennya pertanian itu bukan hanya hasil, tapi juga wisata. Oh, wisata. Ya, maka kemudian kita pilih, ada yang berminat untuk mengembangkan pertanian dalam konsep agrowisata. Ada bidang minat di situ. Selain yang konvensional, tentu kita kenal Lampung ini perkebunan-perkebunan besar. Iya, besar. Ada nanas, ada tebu, ada sawit. Kita punya bidang minat teknologi produksi perkebunan. Artinya kurikulumnya menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu yang jadi keunggulan agroteknologi. Sangat besar hitungannya, Pak. Iya, betul. Untuk prospek kerjanya berarti ke depan tuh bagaimana, Pak? Oke. Jadi terkait prospek ke depan, istilahnya core business agroteknologi itu kan produksi tanaman. Artinya memenuhi kebutuhan pangan. Sampai kapanpun di dunia ini orang butuh makan. Iya, betul. Nah, untuk bisa memenuhi pangan itu kan butuh produksi tanaman. Iya. Ahli kita memenuhi itu. Artinya kan sampai kapanpun, dimanapun, ahli agroteknologi untuk memproduksi tanaman yang memenuhi kebutuhan pangan akan dibutuhkan. Artinya prospek ke depan cerah, gitu kan? Itu dari aspek permintaan. Iya. Dari aspek sumber daya, kita tahu Indonesia daerah tropis. Alam yang mungkin dieksplorasi adalah aktivitas agraris. Maka sumber daya tersedia bagi ahli-ahli kita untuk mengeksplor budidaya tanaman. Nah, kalau kita ahli mengelola sumber daya kita jadi kegiatan produksi tanaman, potensial kan? Iya, potensial. Artinya peluang besar untuk ahli agroteknologi berkecimpung di situ. Memenuhi kebutuhan pangan, sumber dayanya ada. Artinya nggak masalah untuk ke depan, prospeknya cerah. Berarti sebagai ahli agroteknologi. prospek ke depan itu udah menjamin juga berarti, Pak. Iya, betul. Jadi jangan takut sampai nggak dapat kerja tuh. Oh nggak mungkin ya. iya. Oh, iya. Kompetensinya Bu Fitri bisa jelaskan kita mau jadi ahli apa aja. Iya, itu kan nanti kita kita juga bisa kalau misalnya mahasiswa mau lanjut kuliah lagi kan kita sudah ada pasca sarjananya kan kita juga udah punya. Artinya mau lanjut studi lagi silakan. Mau jadi peneliti kita udah punya kan. Tadi kan di S1 itu kan kita sudah bekali mereka semua dengan kuliah-kuliah dengan praktikum yang memadai gitu. Oleh karena itu mereka bisa sudah punya bekal cukup lah kalau kita mereka lulus itu nanti sudah bisa terjun ke lapangan gitu. Jadi kalau mau lulus dari agrotek itu ya nggak usah khawatir nggak akan dapat kerja. Rata-rata semua mahasiswa kita ini sudah kerja dari jurusan agroteknologi ini sudah pada kerja semua. Mau jadi peneliti, mau jadi pendidik, mau jadi apa saja, bahkan mungkin ada juga yang kerja di bank, Mas. Oh, di ada bank juga juga. ada yang kerja di bank memang. Tapi kan semuanya kan mereka tuh sudah digembleng di agroteknologi. Jadi bisa lah berwawasan lebih luas gitu. Bisa saja kemana saja. Nggak usah takut. Nggak usah khawatir untuk masuk jurusan agroteknologi. Iya, tadi terkait karena kok agak nyambung ya, Iya, bank bank dengan agak melenceng ingat dikit. bahwa bank untuk ngasih pinjaman harus yakin untung. Iya, betul. Maka ahli agroteknologi bisa menganalisis rencana bisnisnya. Oh, iya. Benar nggak teknologi budidayanya? Efisien tidak? Artinya pemahaman tentang ilmu tanaman itu untuk mendukung kegiatan itu. Seolah-olah kan jauh, padahal Melenceng, justru Pak. nyambung di situ. Bank hanya mau mengongkosi yang menguntungkan. Iya. Untuk menguntungkan teknologinya harus efisien. Iya. Maka agroteknologi keahliannya mensupport itu. Gitu. Jadi kan Mereka kompetensi bisa, kita itu ada wirausaha, bisa jadi pelaku atau praktisi bidang produksi tanaman. Kita juga bisa dalam peneliti atau pendidik.
tapi basisnya sama-sama agroteknologi. Tinggal mengasah keterkaitannya kan. Untuk jadi peneliti tentu kemampuan analisis, kemudian penulis ilmiahnya kan bisa melanjutkan kemudian di S2-nya. Iya. Untuk praktis di wirausaha, kemampuan teknis budidayanya. Artinya hanya tinggal mengasah mana yang potensial. Tapi dasar keilmuan agroteknologinya kita mumpuni. Iya. Kira-kira begitu. Yang berwirausaha juga banyak lulusan dari agroteknologi. Mereka bikin, karena kita ada yang minat tadi ya, mungkin urban farming, mereka punya sendiri, Mas. Udah bikin farm sendiri gitu. Mereka bangun sendiri ya. Dan baru ini juga ada yang datang ke jurusan melaporkan bahwa dia sudah bekerja di yang kayak pertanian organik seperti itu. Jadi ya dia udah jadi manajernya di situ gitu. Oh, jadi manajernya. Iya, udah jadi manajernya, dia udah punya anak buah padahal dia belum lama lulus loh itu. Artinya mereka tuh sudah siap gitu. Kalau memang belajarnya serius ya di agroteknologi itu memang mereka tekuni belajarnya. Insya Allah lulusannya tuh nggak akan sia-sia, nggak akan pengangguran lah gitu. Mau bekerja di orang atau mau bekerja sendiri udah bisa, siap. Udah siap, udah dipersiapkan berarti ya. Betul. Terus terakhir nih Bu ya. Pesan untuk sobat Unila yang ingin masuk ke agroteknologi mungkin apa Pak Agro? Silahkan Bapak dulu. Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa agroteknologi ini prospeknya sangat cerah. Tadi saya jelaskan bahwa kebutuhan pangan itu sampai kapanpun akan dibutuhkan. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, ya harus produksi tanaman. Dan kita ada di situ. Artinya prospek ini sangat cerah. Baik dari sumber daya maupun tadi alam kita itu agraris yang paling potensial. Maka kemudian ya peluang buat kita untuk aktif di situ. Apa artinya agroteknologi ini memberi kesempatan Anda untuk berkiprah ke depan dengan baik. Dan kunci semua itu bahwa ada peluang, selalu ada tantangan. Tantangannya adalah adaptasi terhadap lingkungan. Tuntutan syarat tenaga kerja makin tinggi, kemudian kompetensi global. Artinya kita harus adaptif. Maka kalau Anda ingin masa depan yang cerah, bergabunglah bersama kami di agroteknologi. Mungkin dari Ibu ada tambahan? Baik. Jadi hai Sobat Unila, jangan khawatir, masuk agroteknologi Anda dipastikan akan ke depannya akan cerah. Pertanian itu merupakan tiang dari segala ilmu ya yang lain-lainnya. Karena kalau nggak ada pertanian di dunia ini nggak akan mendukung ilmu-ilmu yang lainnya. Siapa yang bisa hidup tanpa ada pertanian gitu ya kan? Kalau Anda adalah ahlinya di pertanian, insya Allah semuanya itu akan memberikan manfaat dalam segala bidang. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak udah bincang-bincang sama kami di sini. Oke, baik Sobat Unila, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Insinyur Setio Widakdo MSI dan Ibu Fitri Eli SP MSI PSI. Terima kasih, sampai jumpa.